Meski Edward khawatir, dia tidak berani melangkah maju untuk menanyakan apa yang terjadi. Melihat Tama baru saja pergi bersama Gustavo, dan kemudian bersama-sama kembali lagi bersamanya. Sepertinya tidak ada konflik atau bahaya apapun, jadi dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Tama mengira dia cukup pintar, jadi dia tersenyum dan berkata, "Edward, mulai hari ini, Gustavo akan pindah ke selku. Apa kamu tertarik untuk pindah ke sini bersama?" Edward mendengarkan. Dia sangat terkejut hingga dia tidak mengerti mengapa Gustavo yang terkenal itu mengambil inisiatif untuk pindah ke sel Tama. Bagaimanapun, kondisi sel tempat tinggal Gustavo sekarang termasuk yang terbaik di seluruh penjara. Hanya orang bodoh yang mau melepaskan kondisi sebaik itu untuk tinggal di sel biasa. Namun, menghadapi undangan Tama, dia sangat bersemangat dan langsung setuju, berulang kali mengatakan, "Tuan, jika Anda menganggap saya tinggi, saya akan tinggal bersama Anda." Dalam pandangan Edward, Gustavo adalah tipe orang yang hebat. Dia adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa menghubunginya jika dia mau. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tinggal di sel yang sama dengannya. Ini mungkin sebuah kesempatan dalam hidupnya. Terlebih lagi, Tama, seorang pemuda berwajah oriental, juga memberinya rasa misteri yang besar. Samar-samar dia merasa latar belakang Tama pasti sangat besar. Bahkan sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa menebaknya. Dia bisa lebih dekat dengan Tama. Itu akan lebih baik lagi. Tama mencari kerumunan di dekatnya dengan matanya. Dan tak lama kemudian dia melihat Daryl, teman satu selnya, yang diam-diam menatapnya di tengah sekelompok kecil orang. Sejak Tama mengambil inisiatif untuk menemukan Stephen dan Gustavo, Daryl diam-diam memperhatikan setiap gerakan Tama. Dia melihatnya mengobrol dan tertawa dengan para bos di distrik penjara pertama dan kedua. Dan bahkan mereka berdua masih sedikit tunduk padanya. Dan Daryl semakin terkejut. Pada saat yang sama, dia semakin takut dengan perilakunya yang mencari kematian saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan gemetar. Dia tidak memenggal kepalaku dan memasukkannya ke toilet hari ini. Itu semua berkat berkah Tuhan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Membuat tanda silang dari antara alis hingga dada, dan dari bahu kirinya ke bahu kanannya, dan berkata dengan khusyuk, "Tuhan memberkati, amin." Tama melihatnya memejamkan mata dan berdoa, jadi dia berteriak keras, "Daryl, kemarilah." Seluruh tubuh Daryl gemetar, dan tidak peduli untuk terus berdoa. Dan buru-buru berlari sepanjang jalan. Sesampainya di depan Tama, dia bertanya dengan hormat, "Tuan, apa perintah Anda?" Tama berkata dengan ringan, "Kau bertanggung jawab untuk berkemas." Gustavo dan Edward pindah asrama, mereka berdua akan menjadi teman sekamar kita mulai sekarang. "Apa?" Daryl ketakutan, menatap Gustavo seperti kilat. Dan kemudian bertanya dengan gugup, "Tuan, apa semua yang Anda katakan benar?" Melihat dia merengek, Gustavo berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Apa kamu tuli? Apa kau masih ingin Tuan Vicky mengatakannya 2 kali?" Daryl ketakutan. Jiwanya hancur dan dia berkata dengan gemetar, Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Tama memelototi Gustavo dan menegurnya. "Gustavo, kamu harus memahami posisimu. Di selku hanya ada 2 kelas. Satu kelas adalah aku. Dan kelas lainnya adalah semua orang kecuali aku. Mulai sekarang, kamu hanya bisa menuruti perintahku. Dan kau tidak memenuhi syarat untuk mengatur atau menegur orang lain yang sekelas denganmu. Apa kau paham?" Gustavo ingin menjadi bos. Tapi dia tidak menyangka Tama akan meremehkannya, jadi dia buru-buru berjanji. "Jangan khawatir, Tuan Vicky, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi." Tama berkata dengan dingin,
kamu melakukan kesalahan lagi. Bukannya kau tidak akan melakukan kesalahan serupa lagi, tapi agar kamu tidak membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaafkanmu." Dengan mengingat wajah Gustavo, Edward segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Tama ketika waktu istirahat akan segera berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Tama, hal pertama yang dia ucapkan adalah, "Sialan, Tuan Vicky, mengapa sel Anda begitu bersih?" Semua narapidana tidak bisa tidak saling memandang. Mengingat sakitnya bersih-bersih hari ini, rasa sakit itu tergambar jelas di benak masing-masing. Tama tersenyum tipis kali ini dan berkata, "Di sel ini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Aku tidak peduli jika mereka masuk karena pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di luar, atau karena penyerangan, pelecehan, dan penipuan. Di sel ini, jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, aku akan membuatnya membayar dengan darah." Setelah mengatakan itu, Tama memandang Gustavo dan berkata dengan serius, "Hal yang sama berlaku untuk Anda." Gustavo tidak berani menunjukkan ketidaktaatan apapun. Dia buru-buru berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Vicky, saya akan melaksanakan semua instruksi Anda dengan ketat." Bagi Gustavo, jika ingin bertahan hidup sekarang, dia harus bergantung pada Tama. Dalam hal ini, dia seharusnya tidak berani dan dia setengah berpura-pura di depan Tama. Melihat sel Tama sangat sederhana kecuali bersih, dia segera berkata kepada Tama dengan rajin, "Tuan Vicky, saya menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruno malam ini. Orang ini berhutang budi padaku. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja padanya, dan dia pasti tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedua Miss World malam ini menginginkan $200,000 Amerika. Gustavo berkata dengan sedih. Keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam berharga puluhan ribu dolar, dan harga kamarnya puluhan ribu dolar. Ditambah tiket pesawat kelas 1 dan seterusnya. $200.000 adalah perkiraan yang konservatif. Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, "Bruno sebenarnya adalah karakter kecil, tapi kami kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Dengan pangkatnya, dia sama sekali tidak pantas menikmati layanan kelas atas. Tapi dia beruntung malam ini." Tama berkata sambil tersenyum, "Aku rasa tidak. Meskipun kecantikan itu sangat mahal, kemungkinan besar dia tidak akan mampu membelinya." "Apa?" Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, kenapa Anda mengatakan itu?" Tama memandang Gustavo dan berkata sambil tersenyum, "Tidak lama lagi Bruno akan menghadapi hal terburuk dalam hidupnya. Di malam yang gelap, dia pasti akan menabrak tembok dimanapun di New York seperti lalat tanpa kepala. Dan akhirnya datang kepadaku dengan putus asa untuk meminta bantuan." Gustavo bertanya dengan bingung. Dia pergi bermain. "Mengapa dia membutuhkan bantuan Anda?" Tama berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum. "Kau akan tahu nanti." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. Mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan memposting di WeChat memberitahu Hedi situasi umumnya. Dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruno. Saat ini, Bruno baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Yang dipesan Gustavo di sini malam ini adalah presidential suite termahal di seluruh hotel. Tarif kamar untuk satu malam puluhan ribu dolar. Awalnya, Gustavo berencana memanjakan dirinya di sini malam ini. Tapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruno. Saat Bruno tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima kabar tersebut sebelumnya. "Dan kami menunggu di sini." Ketika mereka melihatnya datang, mereka dengan hormat mengirimnya ke kamar presidensial di lantai paling atas.
dan kedua Miss World sudah lama menunggu di sini. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka. Yang satu berperan sebagai pelayan yang patuh pada tuannya, sedangkan yang lainnya berperan sebagai narapidana yang patuh dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruno memasuki pintu, kedua orang itu langsung mengelilinginya. Pelayan itu berkata dengan suara menawan, "Tuan yang terkasih, Anda kembali." Tahanan itu berkata dengan suara sedikit gugup, "Tuan, Tuan penjaga, Anda kembali." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.